Oke, baik. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dahsyat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, oke, baik. Teman-teman sekalian, sahabat AWM Star Life, sore hari yang luar biasa. Di hari pertama, mungkin rekan-rekan yang melaksanakan ibadah puasa. Selamat dulu buat Anda yang baru memulai ibadah puasa pada hari ini ya, dan tentunya ini adalah hari perdana, sahur perdana, kemudian nanti sore juga adalah berbuka perdana ya tentunya ya. Dan tentunya kami dari manajemen AWM Star Life ya ingin mengajak Anda semua untuk memanfaatkan waktu ngabuburit kita sekitar 1 jam ke depan saja untuk kita mendengarkan kisah-kisah sukses dari para peraih reward-reward di AWM Star Life ya. Dan tentunya semua peraih reward akan kami ganti wawancara setiap Selasa dan juga Kamis dan hari Sabtu sore menjelang berbuka puasa tentunya ya. Jadi pastikan Anda selalu siap-siap di setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu untuk tentunya mendengarkan kisah-kisah para peraih reward kita yang ada di AWM Star Life ya. Dan pastikan Anda juga nanti menjadi pembicara berikutnya ya. Dan tentunya acara Zoom pada setiap ngabuburit kali ini bukan seperti biasa, kita akan langsung ngobrol santai bersama dengan pembicara kita tentunya ya, dan kita akan langsung mendengarkan apa yang menjadi impian mereka gitu ya. Kenapa kok mereka saat ini fokus membangun bisnis bersama dengan AWM Star Life, kemudian apa strategi bisnis mereka, dan kemudian apa rintangan, hambatan, dan cara mereka tentunya menyelesaikan semua rintangan dan hambatan yang terjadi ya. Saya tidak berlama-lama lagi karena kita harus segera mulai, dan tentunya ya guest speaker kita pada sore hari ini tadi teman-teman sudah lihat tadi ya sedikit siapa yang akan jadi guest speaker kita pada sore hari ini ya. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa dan punya pengalaman luar biasa di dunia bisnis jaringan. Dan nanti kita akan sama-sama dengarkan pengalaman beliau secara singkat tentunya, dan kita akan gali informasi dari beliau ya, dan tentunya beliau ini sudah membuktikan ya, sudah bisa meraih reward tour Asia ya, dan kemudian reward tour Eropa dan reward tour Asia, kabarnya istrinya yang sudah tembus juga gitu ya. Dan mungkin juga nanti yang tour Eropa juga beserta istri, dan tentunya beliau sudah terbukti dan teruji membangun tim yang luar biasa solid di Banyuwangi ya. Oke, kita langsung saja panggil guest speaker kita pada sore hari ini. Kita beri aplaus dari tempat kita masing-masing ya, yaitu nama lengkap beliau adalah Albert Abudi Mayulu, betul ya, Mr. Rambo ya? Albert Abudi Mayulu ya. Nah, biasanya kita betul ya, Mr. Rambo ya? Ya, betul sekali. Oh, ya, Albert betul. Abudi Mayulu. Abudi Mayulu. Nah, tapi biasa kita kenal dengan Mr. Rambo ya, atau kita sebut Mr. Albert Rambo 7 gitu ya, karena Rambo adalah nama tim. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung sapa guest speaker kita pada sore hari ini. Selamat sore, Mr. Rambo atau Mr. Albert kita panggilnya nih. Oke, selamat sore to Mr. Jun. Luar biasa. Selamat sore. Apa kabar, Mr. Rambo? Dipanggil Albert atau Rambo nih? Sama saja, nggak apa-apa. Yang paling nyaman aja deh. Oh gitu ya. Oke. Ya, baik. Oke. Baik, Mr. Rambo boleh tahu. Nah, latar belakang Mr. Rambo ini asli mana sih sebenarnya? Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu. Terima kasih, Mr. Jun. Ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman leader yang sangat luar biasa di tanggal 23 bulan 3 2003 ya, angka yang sangat menarik nih Pak Jun. Betul. Menarik. Luar biasa. Oke, gimana Pak Jun? Mr. Rambo sebenarnya aslinya mana nih Mr. Rambo, kalau boleh tahu? Ya, kalau dari saya pribadi, saya asli kelahiran dari kota Banyuwangi. Oh, ya. Banyuwangi ya. Asli. Tapi sorry, orang Indonesia atau latar belakang bule? Soalnya wajahnya bule-bulean. Oke, kalau almarhum mama saya itu asli kelahiran dari kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Oke. Kalau papa? Keturunan Ningrat lah ya, ada darah biru. Kalau papa saya itu asli dari kota Gorontalo, Sulawesi Utara. Oh, ternyata Gorontalo ya, baru tahu saya. Oke. Iya, Mr. Rambo, jadi lahirnya tapi di Banyuwangi ya, Mr. Rambo ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau boleh tahu Mr. Rambo latar belakang orang tua dulu apa nih? Latar belakang orang tua. Kalau papa saya itu asli pegawai negeri, pengairan. Pegawai negeri ya. Ada hubungannya dengan irigasi untuk perairan khusus untuk sawah ya. Oh iya. Mohon maaf, orang tua masih ada Mr. Rambo saat ini? Sudah meninggal semua. Oh iya. Turut berduka cita ya Mr. Rambo ya.
Oke, Iya. Mr. Rambo kalau boleh sedikit cerita nih, kita ingin tahu masa kecilnya bayangannya seperti apa? Apakah waktu itu hidupnya enak atau bagaimana gitu? Boleh cerita sedikit mengenai masa Kalau kecil? berbicara tentang masa kecil, karena dari orang tua, dari pegawai negeri, dan ada sebuah desa, ya, desa kecamatan Serono lebih tepatnya, itu adalah tempat tinggal saya dulu di Pengairan, karena papa saya, orang tua saya itu kan pegawai negeri. Nah, jadi dengan adanya itu, masa kecil saya ini memang dari keluarga biasa-biasa saja, sederhana Pak Jun, Ya. sehingga kami di sini mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu tinggalnya ada di Genteng atau di Banyuwangi. Nah, kemudian saya kuliah di Surabaya. Kemudian setelah selesai semuanya di tahun 2004 ya, sekolah baru masuk ke kuliah itu di Surabaya. Seperti itu, Pak Jun. Oke. Kalau boleh tahu jurusan apa, Mr. Rambo, kuliahnya kemarin? Jurusan Ekonomi Pemasaran. Oh, ekonomi pemasaran luar biasa ya. Pantas pemasarannya Ya. jago ya. Oke. Sorry, kalau boleh tahu pernah bekerja atau memang langsung bisnis atau gimana setelah kuliah itu, Mr. Rambo? Oke, terima kasih. Ini yang sangat menarik nih. Jadi setelah saya kuliah di semester 6, lebih tepatnya di jurusan ekonomi pemasaran, saya pernah ditawarkan sebuah bisnis network marketing. Kebetulan mentor dan upline saya langsung itu adalah kakak saya sendiri. Namanya Mr. Erwin, Rambo Oh, 007. oke. Ya. Nah, saya dipaksa nih langsung tanda tangan waktu itu ya. Nah, Ya. semenjak itu saya dimasukkan ke training, saya dimasukkan ke sekolah bisnis dan juga ada wadah-wadah sistem dari perusahaan tersebut yang dimana akhirnya Pak Jun saya memutuskan kalau ingin sukses jangan pernah menjadi karyawan. Itu Ya. bahasa yang saya tangkap dari mentor saya dan juga sekolah bisnis yang pernah saya dalami. Jadi mulai tahun Oke. 2008 sampai hari ini saya tidak pernah yang namanya bekerja ikut orang, Pak Jun. Wah, luar biasa ya. Jadi berarti pada saat semester 6 itu Mr. Rambo sudah kenal bisnis jaringan dan sejak saat itu memang memutuskan Ya. sudah tidak bekerja untuk orang lain gitu ya. Luar biasa ya. Yep, Oke, betul sekali. kalau boleh tahu Itu Mr. berkat Rambo, apa yang mentor saya membuat tuh, kakak saya sendiri tuh. Oh iya, jadi ya ini kebetulan selamat datang Mr. Erwin yang kebetulan adalah kakak daripada Mr. Albert Rambo ya. Jadi yang pertama kali mengenalkan ke bisnis jaringan ternyata ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat Mr. Iya, Rambo betul akhirnya sekali. membuat Mr. Rambo memutuskan untuk fokus pada sebuah bisnis jaringan, tidak bekerja untuk orang lain. Apa yang membuat Mr. Rambo melakukan itu, memutuskan itu? Alasan utamanya adalah Pak Jun, ini mungkin yang nggak pernah saya sampaikan di dalam sebuah forum, karena di forum yang seperti ini ternyata sangat luar biasa, dan akhirnya terjadi yang namanya sebuah wawancara ya kalau saya sebut ya. Nah, alasan utama saya Pak Jun, bisnis ini adalah bisnis yang menghebatkan orang-orang yang kita rekrut untuk mewujudkan satu persatu yang namanya impian. Karena di dalam dunia dewasa ini, mau gak mau kita bekerja itu adalah bertanggung jawab kepada diri kita sendiri untuk mencukupi kebutuhan kita diri kita sendiri. Kemudian ketika kita memiliki rumah tangga, kita tidak berbicara diri kita, tetapi rumah tangga, Pak Jun. Nah, di situ akhirnya saya terbuka. Yang namanya hidup butuh yang namanya pengeluaran. Pengeluaran ketika tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan, Pak Jun, otomatis di situ akan yang namanya ekonomi kita akan berantakan ketika ekonomi kita pas-pasan. Pada prinsipnya seperti itu. Karena ketika berbicara tentang ekonomi berarti kita mendapatkan bagaimana orientasinya sebuah bisnis itu adalah bisnis yang menghasilkan untuk menutupi atau bisa mendapatkan sebuah penghasilan yang untuk menutupi pengeluaran yang kita keluarkan itu, Pak Jun. Oke. Jadi Mr. Rambo sudah menyadari bahwa ternyata dalam sebuah bisnis jaringan itu bukan hanya bicara sukses sendiri, ya, tapi juga mensukseskan orang lain, ya. Yep. Nah, jadi sebenarnya gini, orang Mr. lain, Rambo. betul sekali. Jadi sebenarnya begini, banyak dari kita, mungkin teman-teman sekalian yang mungkin bergabung Zoom pada sore hari ini, Mr. Rambo, mereka juga sebelumnya adalah para pelaku bisnis jaringan yang sudah pernah ada di sebuah bisnis jaringan. Nah, kalau boleh tahu nih, Mr. Rambo kira-kira belajarnya itu ada berapa perusahaan bisnis jaringan sebelum AWM ya kita bicara ya. Untuk akhirnya sebelum gabung AWM belajarnya gimana? Karena begini Mr. Rambo, saya mau kasih ini dulu pandangan buat teman-teman ya. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka sudah gagal dalam sebuah bisnis jaringan. Karena sebenarnya
perjalanannya memang harus seperti itu kan. Kita melalui beberapa perusahaan, melalui beberapa sistem, tapi ternyata sebenarnya sih bukan gagal. Tapi kalau saya bilang ya ongkos sekolah lah ya. Kalau menurut Mr. Rambo gimana? Pengalamannya berapa perusahaan dan kenapa akhirnya mungkin berhenti di perusahaan itu? Gitu. Boleh cerita sedikit, Mr. Rambo? Ya, jadi kalau berbicara berapa perusahaan, mulai dari awal Pak Jun, itu lebih dari 10 kayaknya deh. Ya, lebih dari 10 perusahaan yang pernah saya kerjakan, mulai dari kuliah, lulus tahun 2008 sampai sekarang 2023, itu sekitar mendekati 11 deh, 11 perusahaan lebih tepatnya. Nah, jadi di situ ada sebuah harga yang dibayar, benar kata Pak Jun, bahwa ketika kita membangun sebuah bisnis, lika-liku dan proses di dalam membangun sebuah bisnis itu sama sekali tidak mudah. Banyak jam terbang, banyak perencanaan-perencanaan, dan juga kadang-kadang kebijakan yang kita kerjakan, yang kita ambil, itu juga ada sebuah kesalahan. Karena di situ ada hubungannya dengan prinsip, ada hubungannya dengan karakter, ada hubungannya dengan pengambilan keputusan, dan lain-lain sebagainya yang berakibat fatal itu juga pernah saya alami, ya. Sehingga di situ kita akan dihadapkan untuk kedewasaan pengambilan sebuah keputusan, bagaimana kita bisa jauh lebih dewasa lagi untuk berbisnis, untuk membangun sebuah bisnis network marketing, Pak Jun. Oke, luar biasa, Mr. Rambo. Jadi gini, banyak pandangan masyarakat kita di Indonesia ini kan ketika ada seorang leader atau pemain bisnis jaringan itu bergonta-ganti bisnis, itu bagi mereka adalah sesuatu yang tabu. Padahal kalau menurut saya ya Mr. Rambo, itu adalah hal yang biasa. Ya, karena kita tahu bersama bahwa Ya, contoh biasa. nih, ya contoh dalam dunia keuangan, kebetulan background saya dunia keuangan ya di perbankan. Di perbankan pun juga ternyata sama, para pemimpin perbankan itu juga pindah-pindah bank gitu ya kan. Ada yang sekarang di bank sini, besok di bank sana, besok di bank sini, di hire lagi di sana di sini. Demikian juga di dunia asuransi. Artinya di dunia bisnis jaringan juga ternyata seperti itu gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mr. Rambo, dari sekitar 11 perusahaan sebelumnya yang Mr. Rambo sudah jalani ya. Menurut Mr. Rambo penghasilan puncak yang Mr. Rambo bisa dapatkan itu berapa sih dalam sebuah bisnis jaringan yang bisa Mr. Rambo nikmati setiap bulannya dari sebuah bisnis jaringan? Boleh tahu Mr. Rambo? Oke. Salah satu contoh perusahaan satu aja Pak Jun ya. Ini adalah perusahaan dari Turki, Eropa yang pernah kita kerjakan. Dan di sini ada sebuah teamwork atau kerjasama yang kita lakukan. Karena teamwork yang akan dilakukan itu dibutuhkan yang namanya perencanaan. Dan perencanaan yang kita bangun, yang kita susun, dipastikan saya memiliki sebuah teori dan prinsip, apakah itu kepercayaan Pak Jun. Kepercayaan membangun sebuah bisnis dilandasi dengan kepercayaan. Karena sudah cukup banyak saya dipermainkan oleh mentor-mentor yang dimana mereka direct dengan saya langsung, tetapi mereka memanfaatkan kelebihan-kelebihan dan juga fasilitas yang kami berikan kepada mentor tersebut, seperti contohnya kayak S-Couple, yang dulu pernah saya terapkan kepada orang-orang yang memiliki kapasitas mentor, tetapi mereka tidak bisa diajak kerjasama dan selalu berpikir kepada diri sendiri. Itu adalah lika-liku dari saya pribadi, Pak Jun. Nah, kemudian ketika berbicara tentang sebuah peringkat dan juga penghargaan yang pernah saya dapatkan, maksimum di satu perusahaan ini di tahun 2020 sampai 2021, maksimum yang pernah saya dapatkan itu sekitar mendekati 600 juta, Pak Jun. Luar biasa ya. Itu secara pekerjaan secara karir itu durasinya sekitar 9 bulan saya bekerja. 9 bulan efektif sebelum memutuskan kami berhenti. Karena berbenturan dengan legalitas, Pak Jun. Oke. Jadi gini, Mr. Rambo, mungkin saja banyak daripada teman-teman yang pernah bermain bisnis jaringan, ya kan, mereka kadang-kadang menganggap bahwa diri mereka gagal, gitu, ya kan. Tapi ternyata semua kan punya alasan tertentu ya. Saya mau tanya nih, Mr. Rambo, dari sekitar 11 perusahaan yang Mr. Rambo sudah pernah geluti ya, berapa persen yang Mr. Rambo keluar itu karena diri sendiri? Jadi maksudnya gini, karena diri sendiri itu gini, artinya karena Mr. Rambo memang memutuskan untuk keluar, tapi bukan karena perusahaannya gitu maksud saya. Kira-kira dari 11 company itu yang mana yang memutuskan keluar dari diri sendiri? Boleh tahu nggak Mr. Rambo? Berapa persen lah? Dan kenapa?
Saya keluar dari perusahaan tersebut ada sebuah alasan, dan ini bukan keputusan sepihak dari saya pribadi, karena adanya sebuah percakapan khusus dari tim-tim penggerak utama, karena di situ ada beberapa hal dari 4 pilar yang harus kita pelajari dari bisnis tersebut. Nah, salah satunya adalah legalitas, Pak Jun. Karena legalitas itu memang sangat penting sekali, dan kita tidak mau berhadapan dengan pemerintah atau birokrasi pemerintah yang di mana akan diobrak-abrik oleh polisi. Karena karena perusahaan ini dinyatakan belum legal secara legalitas. Nah, karena di situ dari kami pribadi ketika sudah meminta waktu untuk kapan secara legalitas itu akan terselesaikan, ya, tetapi ketika di PHP lama-kelamaan juga nggak enak, Pak Jun. Nah, makanya di situ kita dihadapkan sama sebuah pilihan untuk mengambil sebuah sikap apakah perusahaan ini layak tetap dikerjakan atau tidak, dan ketika keputusan mufakat ini bisa disepakati bersama-sama, disitulah kita akan mencari perusahaan baru yang dimana secara definisi network marketing itu tidak disalahartikan, Pak Jun. Tidak disalahartikan, karena pada prinsipnya yang tadi saya katakan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang hebat dan menghebatkan, yang dimana ketika berbicara hasil, Pak Jun, contoh ketika saya berbicara AWM hari ini, ada beberapa puluh tim kami yang di bawah, ya, yang sedang melakukan yang namanya penarikan saldo atau WD, ya, withdrawal. Yang dimana teman-teman ketika WD punya pendapatan 2 juta, ada 1.700.000, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, berbagai macam penghasilan yang didapatkan. Itu yang saya maksud. Mereka mendapatkan hasil yang diberikan kepada keluarga masing-masing. Itulah, Pak Jun. Sangat bermanfaat untuk keluarga masing-masing di luar pekerjaan mereka, di luar AWM. Ya kan? Karena kita tahu bahwa mereka atau manusia ini pasti memiliki yang namanya pekerjaan. Apapun itu pekerjaan, pemilik salon, pemilik bengkel, sebagai konsultan, dan lain sebagainya. Ketika mereka menyempatkan sedikit untuk bergabung di AWM, itu sangat luar biasa sekali sebagai bisnis tambahan yang tidak mengganggu pekerjaan pertamanya. Nah, disitulah saya pribadi untuk angsuran motor, untuk angsuran mobil, dan sebagainya, ada sebuah tambahan penghasilan yang bisa membantu ekonomi mereka, Pak. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita udah dengar sama-sama ya, Mr. Rambo sudah sempat menjelaskan bahwa pertimbangan memilih bisnis jaringan itu ada 4 pilar. Ya, mungkin teman-teman yang baru mungkin belum tahu apa itu, saya akan coba jelaskan. Yang pertama adalah perusahaannya tentunya ya, Mr. Rambo ya. Yang kedua adalah produknya, ya kan, produknya. Yang ketiga adalah bisnis plan-nya dan juga support system. Nah, tadi Mr. Rambo sudah cerita bahwa beliau memutuskan di bisnis terakhir beliau yang memang menikmati income yang luar biasa besar, namun beliau memutuskan dengan tim untuk keluar karena masalah legalitas. Nah, itu berarti masalah perusahaan, ya kan. Jadi artinya bukan karena peluangnya, tapi kita juga harus berpikir masalah jangka panjang legalitas ya, Mr. Rambo ya. Jadi itu adalah satu faktor penting juga ya. Nah, sebentar lagi saya akan tanyakan satu hal yang penting kepada Mr. Rambo. Teman-teman jangan kemana-mana dulu. Kita putarkan satu video dulu buat teman-teman yang baru ya, karena banyak yang belum kenal AWM ya. Saya putarkan sedikit video mengenai siapa sebenarnya perusahaan kita dan juga Siap. Company Profile PT AWM Elite International. Berdiri sejak Mei 2022. Kantor pusat di Jakarta, pabrik di Jawa Timur. Legalitas lengkap, SUL, PSE, NIB, AP2LI, dan lain sebagainya. Penghargaan The Best Performing Company 2022 dari Indonesia Award Magazine. Direksi dan Manajemen PT AWM Elite International. Mr. Andi Waldi, Presiden Direktur.
Mr. Mislan, Commissioner. Mr. Lee Jun Sang, General Manager. Mrs. Ju Erdina, Financial Director. Dr. Haji Jamri Pranata, Advisor. Mr. Didi Adianto, R&D Director. Road to Success with PT AWM Elite International. Produk-produk terbaik dari PT AWM Elite International. Ornas, pupuk organik nasional. Si Sehat, pil hitam ajaib. Oke, baik. Oke, tadi teman-teman sekalian kita sudah lihat secara sekilas ya mengenai perusahaan AWM Star Life dan juga mengenai produk-produk daripada AWM Star Life ya. Oke, kita lanjutkan wawancara kita pada sore hari ini ngabuburit menjelang berbuka puasa bersama Mr. Albert Rambo ya, Albert Abudi Mayulu, seorang peraih reward Tour Eropa dan Tour Asia secara sekaligus ya, luar biasa teman-teman sekalian. Tadi kita sudah mendengar di sesi yang pertama bahwa beliau ternyata punya pengalaman luar biasa dalam membangun bisnis jaringan. Ada 11 perusahaan sebelumnya dan saat ini beliau ada di AWM Star Life dan tentunya beliau memiliki prinsip ya. Prinsip yang sangat penting bahwa membangun sebuah bisnis jaringan harus memperhatikan 4 pilar. Ternyata beliau terakhir menikmati penghasilan luar biasa besar, namun akhirnya beliau tinggalkan perusahaan tersebut hanya karena perusahaan tersebut tidak melengkapi dengan legalitas yang lengkap. Ya, jadi itu adalah satu hal yang penting tentunya dalam membangun bisnis jangka panjang. Oke, Mr. Rambo, kita kembali pada Mr. Rambo. Ini teman-teman ingin tahu lebih dalam lagi mengenai Mr. Rambo. Oke, kemudian selanjutnya Mr. Rambo. Ya, jadi AWM ini kalau bisa kita ibaratkan kan adalah sebuah bayi yang baru lahir ya. Jadi Mr. Rambo adalah salah satu orang yang memang memulai AWM dari awal. Nah, pertanyaan pentingnya adalah kenapa Mr. Rambo mau join dan kemudian menjalankan bisnis AWM? Itu pertanyaan pentingnya kepada Mr. Rambo. Mungkin silakan dijawab Mr. Rambo. Ya, dari saya pribadi, kenapa AWM ini menjadi salah satu manuver ketika kami sudah mengambil sebuah keputusan, itu pun juga berdasarkan mufakat dari tim yang sudah sepakat dengan apa yang kita ambil keputusan tersebut. Dan salah satunya adalah AWM ini memiliki sebuah visi dan misi yang sangat besar sekali Pak Jun, yang dimana sangat mengerti dan paham mau dibawa kemana perusahaan ini dan mau dibawa armada dari para pejuang-pejuang keluarga ini untuk berkarir jangka panjang. Itu yang saya lihat, visi misi yang sangat besar. Nah, salah satunya adalah bergerak di bidang kesehatan, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang
pertambakan, dan juga perikanan. Ya, nah jadi di sini dengan sistem pemasaran direct selling dan anak tangga sistem yang sangat luar biasa, dan yang paling penting adalah produk knowledge yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, Pak Jun. Itu yang pertama kami lihat. Yang pertama kali ketika berbicara tentang AWM, kami bergeraknya di bidang kesehatan. Kebetulan saya pribadi sudah memiliki istri, dan produk kesehatan ini sangat memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk menambah keharmonisan pasangan suami istri. Nah, semenjak itu akhirnya saya diskusikan bersama teman-teman. Yang paling utama adalah tim-tim yang memiliki kepercayaan dengan kami, Pak Jun. Makanya saya juga pesan kepada seluruh teman-teman, bekerja samalah dengan teman-teman atau mentor yang memiliki kepercayaan. Itu paling penting sekali. Ya, nah jadi waktu kesehatan ini kita terapkan, kita sampaikan kepada teman-teman, ya, berbicaranya di bidang kesehatan khusus di bagian pembuluh darah kita biar sehat, biar normal, sehingga sangat baik sekali untuk keharmonisan rumah tangga, ya. Nah, apalagi hari ini ada Si Sehat, ya, ada juga tambahan-tambahan produk kopi, ya, Virgo yang sangat luar biasa, itu juga sangat membantu bagaimana kita bisa berkarir memasarkan program dari AWM. Nah, kemudian Pak Jun ada juga di bidang pertanian. Mohon maaf sebelumnya, saya orang ekonomi. Saya sama sekali tidak paham apa itu pertanian. Saya tidak sama sekali tidak ngerti apa itu pupuk, tanaman, dan ada hal-hal yang berbau tentang pertanian. Saya sama sekali tidak mengerti. Nah, mentor saya menyampaikan, bro, tolong ya dipelajari tentang pertanian. Nah, ketika ada sebuah kalimat tanda perintah untuk mempelajari pertanian, mau gak mau, Pak Jun, saya nekat, Pak Jun. Saya nekat. Nekatnya apa? Belajar pertanian. Akhirnya buka Google, kemudian saya melakukan sebuah observasi yang di lapangan, saya orangnya objektif di lapangan, tanya dengan para petani, seperti apa tanaman ini, tanaman padi, tanaman-tanaman yang lain-lain sebagainya, untuk bagaimana kita bisa mempelajari ini bukan just teori saja, tapi observasi di lapangan untuk mendapatkan hasil terbaik, karena ini urusan tanaman, karena ini urusan tanah, Pak Jun. Sehingga kita melakukan yang namanya observasi, ya, yang namanya observasi di lapangan. Nah, sehingga apa? Sehingga hasil yang kita lakukan tetap tidak pernah keluar dari konteks, yaitu duplikasi, pengambilan paket secara sistem yang sudah ditawarkan oleh AWM, penginputan data, dan juga melakukan yang namanya permintaan user atau permintaan secara berkala, karena tanaman ini sangat membutuhkan yang namanya nutrisi. Nah, sehingga apa? Sehingga garis miringnya adalah bagaimana kita menciptakan seorang user, ya, seorang pelanggan untuk menggunakan pupuk ini untuk jangka panjang, Pak Jun. Sehingga apa? Hasilnya akan luar biasa ketika terinput dan ada sebuah perencanaan secara sistem bagaimana petani-petani ini kita rekrut, dan yang paling utama adalah jangan pernah meninggalkan petani kuno, petani lama, petani tradisional, tapi rangkul mereka untuk menjadi petani yang bertransformasi menjadi petani milenial, Pak Jun. Seperti itu. Oke. Jadi luar biasa ya teman-teman sekalian. Tadi kita udah dengar langsung dari Mr. Rambo bahwa ternyata dalam bisnis jaringan seperti ini ternyata kita juga harus belajar ya Mr. Rambo ya. Dan tadi teman-teman bisa lihat Mr. Rambo ini kan latar belakangnya manajemen, tapi sekarang akhirnya karena kita punya produk pertanian, akhirnya beliau mau belajar. Jadi teman-teman sekalian, ternyata ini adalah satu kunci sukses daripada seorang Mr. Rambo. Beliau betul-betul mau belajar sendiri. Karena ternyata saat ini pelajaran itu banyak dicari di internet ya Mr. Rambo ya. Jadi sebenarnya bisa dicari, bisa belajar sendiri. Dan tentunya ini adalah satu faktor penting yang juga bisa membuat Mr. Rambo akhirnya bisa menjelaskan produk ini lebih gamblang, ya kan, lebih detail lagi, dan juga bisa langsung ke prakteknya gitu ya, Mr. Rambo ya. Iya, benar sekali. Ya, dan tentunya itu diduplikasikan ya kepada timnya Mr. Rambo ya. Yes. Karena di situ saya melihat sebuah profit, Pak Jun. Profit untuk jangka panjang. Kita sebagai para pejuang keluarga, kenapa kita membela-belain datang berangkat ke sawah, ya? Tujuannya adalah benar-benar ada sebuah keuntungan yang tidak diprioritaskan kepada kami sebagai pemasar, tetapi keuntungan yang diprioritaskan kepada para petani untuk kepentingan lahan. Apa itu lahan untuk jangka panjang, Pak Jun? Itu yang paling betul.
Jadi teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya, Mr. Rambo tadi sampaikan. Ternyata memang banyak para pelaku bisnis jaringan memang menjadikan bisnis jaringan itu hanya sebagai hobi atau bisnis sampingan. Hasilnya pun akhirnya jadi sampingan atau hasilnya cuma sekedar saja. Tapi Mr. Rambo tadi kita udah dengar, beliau tidak menjadikan bisnis jaringan itu sebagai sekedar bisnis sampingan. Tapi beliau memang betul-betul menjadikan bisnis jaringan itu sebagai sebuah bisnis yang memang merupakan jadi sumber kehidupan. Dan tentunya efeknya adalah Mr. Rambo mau belajar yang luar biasa keras ya untuk mempelajari produk dan juga hal-hal yang berkenaan dengan produk dan tentunya berkenaan dengan bisnis. Dan tentunya efeknya juga jadi luar biasa karena beliau akhirnya bisa mencapai reward tour Eropa dan tour Asia dalam waktu singkat dan tentunya memiliki penghasilan juga yang lumayan bersama dengan AWM-nya. Dan kita baru mulai ini ya, dan saya yakin sekali nanti Mr. Rambo adalah salah satu peraih reward berikutnya tentunya ya. Nah, Mr. Rambo, tadi saya tertarik dengan kata-kata Mr. Rambo begini. Tadi Mr. Rambo mengatakan bahwa ketika mau bergabung di AWM, Mr. Rambo kan mengatakan berkoordinasi dengan tim, ya kan? Nah, kalau boleh tahu nih, berapa persen timnya Mr. Rambo ya dari tim inti yang dulu pernah ada di bisnis sebelumnya, yang kemudian akhirnya sepakat untuk sama-sama berjuang di AWM lagi. Boleh cerita sedikit, Mr. Rambo? Ya. Ketika berbicara tentang kekompakan, kesulitan, dan juga pengambilan keputusan untuk sesuatu yang sifatnya adalah kepentingan bersama, kita akan duduk bareng dan kita akan sampaikan secara keterbukaan bahwa ketika bisnis ini adalah bisnis yang baik untuk jangka panjang dan secara logika bisnis yang baik bisa diterima oleh masyarakat karena kemarin setelah kita selesai dengan urusan corona, otomatis kita benar-benar berbondong-bondong untuk manuver. Bagaimana kita bisa survivor atau kita bisa bertahan dan mengambil sebuah keputusan untuk sudut kacamata bisnis peluang yang benar-benar terbaik bisa kita terapkan di bisnis ini dan juga di tahun ini yang paling utama agar kita mendapatkan sesuatu berkarya di bisnis ini jauh lebih berkembang dan pesat. Nah, salah satunya adalah AWM tadi. AWM ini sangat luar biasa, Pak Jun. Mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tuh ada semua di sini. Pupuknya bagus, bukan hanya pupuk saja, tapi orangnya, ya. Orangnya juga bisa kita sehatkan, Pak Jun. Seperti itu. Betul. Oke. Mr. Rambo, apa yang jadi impian Mr. Rambo saat ini? Kenapa Mr. Rambo betul-betul menggarap AWM ini dengan serius? Kalau boleh tahu apa impiannya Mr. Rambo di masa depan? Oke. Pak Jun, saya seorang PNS, pemain network sejati atau pelaku bisnis sejati lah di AWM atau di dunia network. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, dengan saya seorang PNS ini bukan artinya banyak bisnis yang saya kerjakan. Saya kalau satu Pak Jun, sampai selesai. Itu sudah karakter dan prinsip yang saya pegang selama bertahun-tahun sampai sekarang. Alasan saya pribadi kenapa mengerjakan bisnis AWM sampai segininya, passionnya bahkan sudah dapat di sini, dikarenakan saya nyaman Pak Jun di sini. Karena saya dilingkari dengan orang-orang yang sangat positif, dilingkari dengan orang-orang yang visi misinya sama, dan memiliki sebuah harapan yang sangat besar untuk terwujud. Impian saya Pak Jun, hari ini di dalam background Zoom meeting pada sore hari ini adalah rumah orang tua. Saya sampai hari ini Pak Jun dengan jatuh bangun dari 11 perusahaan yang sudah saya kerjakan, sampai hari ini saya masih belum punya rumah Pak Jun. Dan bisnis yang saya kerjakan selama ini menjadi kendaraan, menjadi rumah saya, tetapi perusahaan ini tidak layak untuk dikerjakan untuk jangka panjang dan bahkan tutup mengibarkan bendera putih, ya alias menyerah. Nah hari ini AWM kita tahu yang sudah disampaikan oleh Pak Jun secara video, presiden direktur kita siapa, komisaris kita siapa, direksi manajemen kita juga siapa, saya melihat adalah orang-orang yang memiliki karisma yang positif, Pak Jun. Nah, kemudian saya kepengen berkarir yang benar-benar lebih total di sini karena ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Apakah itu ambisi untuk sukses dan mensukseskan tim-tim kita? Ketika tim-tim kita sukses, otomatis berdampak kepada kita. Itu definisi secara network marketing. Saya kepengen punya rumah, Pak Jun. Rumah yang nyaman, rumah yang idaman untuk istri saya juga keluarga dan sebuah
perlengkapan dan sebagainya. Saya punya sebuah afirmasi dan saya hanya kepinginnya dibayar lunas oleh AWM Starlife, Pak Jun. Itu impian Mantap, utama saya. dahsyat. Oke, Mr. Rambo kan bisa melihat ya dalam perjalanan kita berjalan ini kan bisa dikatakan sih belum setahun ya kalau kita lihat ya bersama dengan AWM ini kita belum setahun. Ya, belum setahun. Kalau betul-betul waktu bekerja kita tuh kalau saya hitung sih kita baru sekitar 6 bulan ya Mr. Rambo ya di AWM ini ya. Karena Ya, betul sekali, Pak Jun. ada jeda-jeda waktu yang memang kita harus melakukan banyak sekali hal lah. Jadi kalau menurut Mr. Rambo dengan penghasilan selama 6 bulan terakhir lah kita bekerja ini, kira-kira Mr. Rambo bisa raih impian itu kira-kira berapa lama lagi sih bersama dengan AWM? Kalau Mr. Rambo prediksi lah dari income yang mungkin selama 6 bulan ini Mr. Rambo sudah raih. Kira-kira Mr. Rambo bisa capai secara lunas memiliki sebuah rumah kira-kira berapa lama lagi? Kalau prediksi Mr. Rambo. Kalau Ya. bergeraknya di bidang pertanian, Pak Jun, karena kebetulan kalau bergeraknya di bidang pertanian, karena kebetulan saya pribadi ini sedang fokus untuk mendalami yang namanya pertanian. Karena ketika kita tahu pertanian itu ternyata kita melihat dengan adanya sebuah masalah nasional dari segi pemerintah, pupuk menjadi mahal, pencabutan subsidi dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang sangat luar biasa bahwa ketika kita terkecimpung di dunia pertanian ini, pasti ada sebuah celah untuk bagaimana kita bisa berkarya untuk mensukseskan para petani tadi. Nah, salah satu contohnya seperti ini, Pak Jun. Saya sebelum menuju ke sana ya, petani itu tidak mudah. Petani butuh yang namanya hasil. Petani butuh yang namanya pembuktian. Dan itu dibutuhkan yang namanya proses. Nah, jadi dengan adanya proses itu dibutuhkan yang namanya waktu, Pak Jun. Nah, ketika ada sebuah pertanyaan yang disampaikan Pak Jun, kira-kira ada sebuah paradigma atau wacana atau gambaran ya lebih tepatnya, sekitar tahun 2003 ini sampai tahun 2024 Pak Jun, akan bisa terwujud. Boomingnya sebuah AWM yang akan menjadi perusahaan raksasa, Pak Jun. Itu tahun 2003, tahun 2023, 2024, Pak Jun. Saya melihat sebuah aroma yang sangat luar biasa, akan tercium omset yang sangat besar sekali, dan di sini dibutuhkan yang namanya para pejuang keluarga untuk yuk saling gotong royong dan berpegang tangan secara lebih kuat, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kita semua. Karena apa, Pak Jun? Karena di sini kita berbicara tentang tanah, kita berbicara tentang tanaman. Ini tidak bisa dipaksa untuk bertumbuh, tapi butuh proses, Pak Jun. Dan kita melihat kemarin, alhamdulillah Pak Jun, ada tim kami dari salah satunya Pak Dokter ya, Pak Dokter dari timnya Pak Teguh ya. Beliau ini adalah seorang ahli spesialis di bidang kesehatan, yaitu di spesialis gigi ya. Kebetulan yang datang itu dari Polda, dari artis, dari pejabat dan sebagainya yang datang kepada beliau, dan 2 tahun lagi dari sekarang beliau akan purna tugas atau pensiun. Tetapi beliau ini juga masuk ke dalam dunia pertanian karena kebetulan beliau ini punya komunitas pertanian dan beliau juga punya sawah, Pak Jun. Nah, ketika beliau belanja paket fast track waktu itu, ya basic fast track lebih tepatnya, beliau ini belanja produk Pornas, kemudian Pornas ini dimasukkan ke dalam laboratorium pertanian, Pak Jun. Langsung saya kaget itu. Nah, beliau melihat kandungan-kandungan di dalam Pornas ini loh kok luar biasa. Akhirnya apa? Beliau memutuskan belanja 1 pickup, Pak Jun. Mobil pickup. Luar biasa ya. Karena sudah yakin dengan di dalamnya ini. Nah, ini tinggal melihat, Pak, ini DEPKAN-nya sudah keluar belum dari Departemen Pertaniannya Republik Indonesia? Pak, insya Allah tahun ini sudah keluar, bulan ini sudah keluar, tinggal menunggu itu saja. Nah, beliau juga pasti akan pesan secara lebih partai karena kolega, referensi dan sebagainya yang tadi saya sampaikan Pak Jun, bahwa masalah pupuk ini menjadi bukan masalah satu tempat, bukan satu kabupaten, tapi nasional, Pak Jun. Nah, akhirnya apa beliau? Beliau ini sedang mengkoordinir beberapa hari ke depan tuh mau belanja lagi sekitar 1000 box. Dan tahu nggak Pak Jun? Beliau menjualnya tuh 1 box dengan harga 375.000, Pak Jun. Luar biasa ya. Itu. Dan itu habis, Pak Jun. Kemarin 1 pickup itu udah habis dengan harga 375.000.
Nah, sehingga apa? Sehingga kita melihat hitung-hitungannya secara konvensional berapa, ketika berbicara sistem harganya berapa, rate-nya ada keuntungan berapa, disitulah akhirnya ketika berbicara bisnis, ya Pak Jun ya, ternyata AWM ada sesuatu yang sangat besar di balik itu ketika kita bermain tentang pupuk organik nasional itu Pak Jun. Ya, betul. Oke. Tadi Mr. Rambo menarik sekali mengatakan bahwa teman-teman sekalian, kalau kita memang mau sukses dalam sebuah bisnis jaringan, kita harus fokus, kata Mr. Rambo tadi. Ya, fokus itu berarti memang memegang satu produk dan satu perusahaan. Ya, artinya Betul. Tidak jadi supermarket ya, jadi megang banyak produk seperti itu, tidak seperti itu. Karena tidak ada fokus yang double ya, Mr. Rambo ya. Jadi kita memang harus fokus mengembangkan satu produk. Nah, saya ingin teman-teman sharing ya pada Mr. Rambo ya, karena kita punya waktu sekitar 10-15 menit lagi saja. Apa yang Mr. Rambo lakukan ketika membangun Banyuwangi pertama kali? Nah, ini buat teman-teman sekalian, karena di Zoom ini juga banyak teman-teman yang baru memulai nih Mr. Rambo, di sebuah daerah baru, di mana mereka baru membawa AWM ke daerah tersebut. Apa yang harus sebenarnya, atau gini aja, kita sharing dari Mr. Rambo aja, apa yang Mr. Rambo lakukan di awal, kenapa kok akhirnya bisa bangun tim, bangun fanatisme seperti saat ini di Banyuwangi? Boleh cerita, Mr. Rambo? Oke, ringkas kalimat dari keseluruhan pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan, di situ dibutuhkan yang namanya harga, Pak Jun. Nah, ringkasnya seperti ini. Ketika pertanyaan Pak Jun tadi, bagaimana ketika kita bisa membentuk sebuah komunitas atau koloni di satu tempat, menyikapi bisnis yang kita kembangkan ini bisa berkembang, langkah yang pertama, Pak Jun, kalau dari versi saya, adalah dari diri kita sendiri dulu. Sikapi bisnis AWM ini secara cerdas, dewasa, dan profesional. Apakah ada penghasilannya enggak di bisnis ini? Kalau enggak, lebih baik jangan. Kalau memang iya, lebih baik langkah yang kedua adalah bikin sebuah perencanaan untuk merekrut orang-orang yang memiliki kepercayaan dengan kita. Mulai dari teman, sahabat, keluarga yang memiliki kepercayaan dengan kita, ajak duduk bareng, ajak ngopi bareng, kemudian sampaikan terkait tentang visi misi, terkait tentang program yang sangat luar biasa, dan anak tangga bagaimana bisa mendapatkan sebuah hasil. Ketika bisnis ini bagus, pasti orang-orang yang akan diajak kerjasama pasti akan meresponnya dengan bagus, Pak Jun. Contoh, di dalam ruangan ini, Zoom meeting ini, ada yang namanya Mr. Ken, Rambo 777, dan juga Mas Erwin, ya, Rambo 007. Beliau berdua ini adalah salah satu orang yang saya percaya, Pak Jun. Ketika memegang satu bisnis, dia akan berkembang dan akan berkarya secara total dan tidak bisa ditawarkan dengan bisnis-bisnis apapun. Karena apa? Karakter, Pak Jun. Karena saya tahu karakternya Mr. Ken seperti apa, karakternya Mr. Erwin itu seperti apa. Ya, kalau sudah satu dan tidak bisa ditawarkan dengan bisnis-bisnis apapun. Karena apa? Kita menyampaikan dengan baik, kita menyampaikan dengan hati, dan kita berbicara tentang percepatan. Apakah itu hasil, Pak Jun? Karena kalau kita berbicara hasil, bisnis apapun ada hasil, profit apapun, bisnis apapun pasti akan ada profit. Nah, akan tetapi ketika kita berbicara tentang berkarya untuk masa depan, jangka panjang, dan sebagainya, perlu kita sampaikan ketika ada 2 orang, ada 5 orang yang percaya dengan kita, ada 10 orang yang percaya dengan kita, disitulah Pak Jun, ya, kita akan melakukan yang namanya menyikapi bisnis ini untuk dikembangkan dengan wadah sistem. Bersama apa? Bersama support system Elite Academy. Seperti home sharing atau jagung tani, kemudian ada persiapan bikin BOP, kita libatkan manajemen siapa yang akan bisa diturunkan, sehingga nanti kita akan membentuk sebuah organisasi kecil, koloni-koloni kecil, untuk kita kembangkan bisnis ini jauh lebih besar lagi, Pak Jun. Seperti itu, Pak Jun. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu, Mr. Rambo menetapkan tidak kepada tim Mr. Rambo bahwa yuk kita bikin pertemuan rutin seminggu berapa kali, atau bikin jagung tani seminggu berapa kali, atau home meeting berapa kali? Boleh disampaikan di sini, Mr. Rambo, apakah Mr. Rambo menetapkan kepada mereka atau mereka yang minta? Boleh diceritakan, Mr. Rambo. Oke. Nah, jadi kemarin itu Pak Jun, langkah-langkah awal kami sudah melakukan yang namanya mencuri start.
Jadi ada wadah sistem namanya BOP, Business Opportunity Presentation, kemudian ada NSP, New Start Program, kemudian yang terakhir kemarin ada Exclusive Leader Training. Nah, kebetulan teman-teman semua ketika sepakat untuk menyikapi bisnis ini dengan baik, dengan oke dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman ini kita referensikan untuk memasukkan ke dalam sebuah wadah sistem, tujuannya Pak Jun adalah mencerdaskan agar bagaimana sumber daya manusia dari setiap masing-masing individu tadi biar cerdas, dewasa, dan profesional Pak Jun. Itu yang kami berikan sebuah pembekalan. Karena dengan bekal yang kita berikan kepada mereka, otomatis mereka nanti akan bisa berpikir dan mengambil sebuah sikap bahwa bisnis ini adalah bisnis people, bisnis manusia yang memanusiakan orang, Pak Jun. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga wadah sistem itu sangat penting sekali dan mengikuti arahan-arahan dari para mentor yang kita berikan. Ketika mereka sudah bisa, Pak Jun, otomatis hari ini di sini ada Mr. Ken, ada Mr. Erwin ya, para mentor-mentor yang luar biasa. Beliau ini ketika jagung tani atau tabletop sudah tidak melibatkan saya lagi, Pak Jun. Mereka bisa mandiri. Tapi tetap saya tidak mau masuk ke dalam tim-tim teman-teman. Tapi saya tinggal meminta waktu kepada mereka untuk menguatkan. Karena apa? Ini adalah bukan bisnis Superman, Pak Jun. Ya, betul. Bukan bisnis Superman yang dimana kita merasa paling hebat, paling pintar, nggak perlu mentor, nggak perlu siapapun, itu salah. Secara definisinya sudah salah kaprah. Tetapi bagaimana porsi kita akan kita turunkan untuk menguatkan sistem yang kita sudah sampaikan pada awalnya. Seperti itu, Pak Jun. Oke, luar biasa ya, Mr. Rambo ya. Jadi teman-teman tadi sudah dengar sendiri bahwa Mr. Rambo memang betul-betul mengajak timnya, memanusiakan timnya, dan tentunya ya kan mereka dianggap bukanlah sekedar partner biasa, tapi juga betul-betul mengajak mereka untuk mengejar impian bersama ya. Dan tentunya otomatis semua kegiatan dan apapun yang menjadi rencana daripada tim itu akan dilaksanakan secara bersama-sama. Dan kita bisa lihat lah ya, bahwa memang tim Banyuwangi ini memang luar biasa ya, fanatismenya dan tentunya juga antusiasnya luar biasa, dan tentunya ini bisa jadi contoh positif buat teman-teman yang lain di daerah yang lain tentunya ya. Nah, Mr. Rambo, sekarang kalau boleh tahu Mr. Rambo pernah nggak ada dalam sebuah perusahaan yang umurnya seumur jagung kayak AWM ini, pernah nggak? Boleh tahu nggak? Pernah nggak? Ada. Pernah ya? Ada. Nah, oke, kalau boleh tahu Mr. Rambo, apa yang Mr. Rambo lihat perbedaannya antara perusahaan yang dulu dengan di AWM ini? Ini kan kita ibaratnya AWM ini kalau ibaratnya bayi ya. Kita kan belum 1 tahun ya, jadi artinya masih bayi berusia baru 9 bulan lah. Nah, kira-kira apa yang Mr. Rambo lihat ya, perbandingan dengan yang dulu sama yang sekarang yang Mr. Rambo lihat? Perbandingannya adalah kepentingan, Pak Jun. Oke, gimana maksudnya? Kepentingan. Ketika kepentingan itu menjadi skala prioritas utama untuk mengembangkan sebuah bisnis, pasti yang difikirkan adalah omset dan juga kepentingan untuk pengembangan. Kemudian yang kedua adalah pamor, Pak Jun. Pamor siapa yang dibawa? Kebetulan dari saya pribadi, Pak Jun. Pamor saya ini adalah namanya udah Rambo, Pak Jun. Banyak yang meminta saya diminta jadi founder, saya dikasih ini, dikasih itu, dan sebagainya. Mohon maaf Pak Jun, saya tolak dengan tegas. Mohon maaf, saya sedang mengerjakan satu bisnis, yaitu AWM. Kenapa dengan AWM? Karena saya melihat ada 2 owner di sini Pak Jun. 2 orang ini yang saya lihat, dan saya tahu dalamnya seperti apa sosok beliau ini. Itu yang saya lihat. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini ada sebuah perbandingan yang benar-benar kelihatan dan kentara sekali, yang tidak bisa ditipu, tidak bisa yang sifatnya itu adalah kepentingan tadi. Tetapi Pak Jun, sebuah anak tangga dan proses lika-likunya yang benar-benar diterapkan untuk bagaimana proses ini benar-benar dinikmati untuk pengembangan dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Kepedulian Pak Jun. Yang ketiga saya lihat adalah kepedulian. Apakah kepeduliannya? Contohnya adalah BOP yang kita selenggarakan kemarin. Mohon maaf Pak Jun, saya tidak menyampaikan meminta ada sebuah dana rebes.
ya, dana rembes yang kami ajukan kepada perusahaan, tapi kami sudah bisa untuk mandiri, untuk membentuk kepanitiaan dan melibatkan kepanitiaan tersebut untuk berpartisipasi memiliki tanggung jawab dengan mengeluarkan uang pribadi belanja tiket undangan yang akan diundang orang-orang yang akan dihadirkan ke dalam acara tersebut. Dan luar biasa Pak Jun, responnya sangat luar biasa dan closing massal, banyak yang datang, kita kuat dengan sistem dan mereka memiliki sebuah harapan yang sangat besar untuk sukses bersama AWM, bersama Pornas itu yang paling utama, agar bagaimana mereka mendapatkan hak yang sama. Itu yang saya lihat Pak Jun. Ya. Oke, baik, luar biasa. Cukup bisa Rambo? Nah, jadi, oke, cukup Pak Jun. Nah, Bapak, ada yang mau dilanjutkan? Silakan. Kayaknya tadi mau bicara. Nah, jadi dengan adanya sebuah kepercayaan tadi itu, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah hasil yang terbaik, dan ketika berbicara tentang kepentingan, saya tidak menyampaikan kepada termasuk Pak Jun, kepada owner pun, Pak mohon maaf, kita sudah tidak perlu dibantu secara rembes dan sebagainya, cukup ya karena kami sudah melakukan yang namanya perencanaan terhadap tim organisasi dari Power Rainbow Super Team dan juga Super Team ya, yang dimana kami sudah cukup mandiri dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan hasil, dan hasil ini tidak untuk kami prioritaskan kepada kepentingan kami pribadi, tapi untuk tim yang menjadi tim penggerak, dan kami memiliki kas agar bagaimana kas ini juga mendapatkan sebuah tolak ukur untuk membangun wadah-wadah sistem biar tidak terjadi yang namanya jebolnya sebuah anggaran Pak Jun. Oke, baik, luar biasa ya. Baik, Mr. Rambo ya, sore hari yang luar biasa ya. Nanti setelah video berikut ini, nanti Mr. Rambo saya minta untuk memberikan sedikit saran buat teman-teman di seluruh Indonesia ya. Kita nonton dulu video berikut ini sebagai bagian daripada acara Zoom. Bisnis plan terbaik PT AWM Elite Internasional. Tujuh kelebihan bisnis plan AWM Starlight. Tidak ada kamuflase poin, semua dihitung dari nilai rupiah. Bonus dibayar harian, sehari 2 kali. Tidak ada kewajiban tutup poin atau syarat tersembunyi. Tidak ada sistem riset untuk reward. Bonus sponsor generasi pertama di industri.
bonus leadership pertama di industri. Tersedia program fast track untuk mempercepat reward. Lisensi paket reguler Executive Business 19,5 juta, 75 box produk dan 13 poin. VIP Business 10,5 juta, 40 box produk dan 7 poin. Business 4,5 juta, 18 box produk dan 3 poin. Premium 1,5 juta, 6 box produk dan 1 poin. Basic 300.000, 1 box produk dan 0 poin. Lisensi paket fast track. Silver 1,5 juta, 5 box produk atau 10 box Mornas 0,35 poin. 3 juta, 10 box produk atau 20 box Mornas 0,7 poin. Platinum 4,5 juta, 15 box produk atau 30 box Mornas 1 poin. Reward paket fast track. Tour Asia poin 5 kiri kanan. Tour Eropa poin 20 kiri kanan. Mobil cash 150 juta, poin 120 kiri kanan. Mobil cash 500 juta, poin 625 kiri kanan. Plus 2% omset fast track 1 miliar, poin 1725 kiri kanan. Plus 1% omset fast track global. Meraih reward tour 3 negara Asia. Meraih reward tour Eropa. Meraih tour Eropa. Abdul Rahman Samarinda. Meraih tour Eropa. Denny Rahmansyah Samarinda. Meraih tour Eropa. Albert Rambo Banyuwangi. Meraih tour Eropa. Edi Ratna Prabani Tias Banyuwangi. Mari raih impian bersama kami. Ini AWM Internasional.
Oke, Mr. Rambo ya. Tadi kita sudah melihat dahsyat. sekilas para peraih reward dan pastikan teman-teman nanti setiap acara ngabuburit fotonya ada di situ ya. Oke. Baik, Mr. Mantap. Rambo. Ya, sebagai penutup acara ngabuburit kita sore hari, Mr. Rambo, silakan Ya. Mr. Rambo boleh berikan masukan, saran buat teman-teman sekalian di seluruh Indonesia. Boleh silakan Mr. Rambo. Berapa lama Pak Jun? Ya, cuma mungkin 2-3 menit lah. Oke, siap. Jadi begini, Bapak Ibu semuanya, saya kepengen tahu pengguna Zoom Meeting pada sore hari ini 39 orang di tanggal 23 bulan 3 tahun 2023. Saya pengen tahu dong antusiasnya ketik angka 7, Bapak Ibu. Silakan. Yang mengetik angka 7 di bulan suci Ramadan ini, saya doakan seluruh impian-impian Bapak Ibu semuanya tercapai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu. Saya pengen tahu nih, yang mengetik angka 7, silakan bertanya. Angka 7 adalah angka yang sangat sakral sekali ya di dunia pertanian, terutama adalah cangkul rezeki ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya mengikuti Zoom Meeting pada sore hari ini ya di puasa Ramadan yang pertama. Dari saya pribadi, Bapak Ibu, sikapilah bisnis AWM ini dengan bijak, dengan baik, bentuk sebagai tanggung jawab, sebagai karir bisnis yang akan mengantarkan mewujudkan satu persatu impian Bapak Ibu bisa benar-benar terwujud untuk meningkatkan plafon rezeki, penghasilan jutaan, puluhan juta per hari Anda dapatkan. Kita semuanya memiliki hak yang sama. Fast Track adalah salah satu sistem yang diberikan oleh perusahaan yang benar-benar diperhitungkan untuk kesejahteraan para pemasar agen, dan juga merangkul para petani-petani Indonesia agar bagaimana mendapatkan hak yang sama dengan subsidi yang diberikan oleh perusahaan kepada kita, kepada para petani bersangkutan kepada kita. Kita bisa melihat, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan adalah harga 375.000. Dengan adanya program Fast Track, bahwa per box nanti ini dengan premium Fast Track dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan harga yang jauh lebih disubsidi oleh perusahaan. Dan kita bisa menghitung harganya, harga yang sangat-sangat murah, harga yang sangat-sangat hemat yang diprioritas utamakan kepada para petani, Bapak Ibu. Disitulah kesempatan kita bagaimana sikap dan menyikapi, berikan Pornas ini, berikan produk ini kepada petani yang benar-benar diprioritas utamakan untuk kepentingan mengolah tanah dan mengolah tanaman sampai mereka mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Bapak Ibu, ini adalah bisnis yang benar-benar mengandung percepatan. Ketika bisnis ini mengandung percepatan, bagaimana kecepatan ini bisa kita berikan kepada orang-orang yang percaya dengan kita agar bagaimana bisnis ini bisa kita kembangkan dengan cerdas, dewasa, dan profesional. Sehingga apa Bapak Ibu? Hasil nanti akan berbicara. Terhitung ada poin reward plan A, ada terhitung poin plan B yang bisa kita kerjakan, dan pastikan yang mengerjakan bukan hanya kita, tetapi orang-orang yang siap diajak kerjasama dengan kita, tim-tim kita yang sudah mengikuti, yang sudah bergabung, rangkul mereka dengan baik. Jangan pernah pilih kasih. Rangkul mereka, bikin perencanaan yang terbaik, manfaatkan online dan juga offline dengan juga online. Bagaimana program ini bisa kita terapkan kepada seluruh masyarakat dan juga Indonesia agar merdeka bersama Pornas dan juga produk-produk lainnya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga hak setiap orang untuk mendapatkan hasil dan juga sesuatu flyer yang sudah ditampilkan tadi ini bukan hanya kita, tapi kita semuanya memiliki hak dan kesempatan yang sama. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Action, bikin perencanaan yang sangat terbaik. Ajak diskusi, sampaikan misi visi perusahaan. Kemudian terapkan dengan strategi.
Ya, cukup cari 2 orang kiri, 2 orang kanan, kembangkan menjadi 2 orang kiri, 2 orang kanan, menjadi 4 orang. 4 orang ajak 2 kiri, 2 orang kanan menjadi 6, 6 menjadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Otomatis Bapak Ibu dengan target dan strategi yang benar akan mendapatkan hasil percepatan yang akan mendapatkan yaitu kemenangan. Ya, Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu menuju ke 3 negara. Ya, kita akan foto, kita akan selfie di 3 negara, Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Saya tunggu Bapak Ibu sama-sama kita ke Eropa. Saya tunggu Bapak Ibu anak tangga menuju reward ya yang diberikan oleh perusahaan. Ini bukan berlaku reset, tapi akumulasi Bapak Ibu. Ya, sampai mendapatkan city car, Pajero, dan juga rumah 1 miliar. Bagaimana caranya? Bangun impian. Ya, bangun impian, jangan sampai diri kita menjadi seorang pecundang. Jangan sampai diri kita menjadi seorang yang tidak bertanggung jawab. Ya, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita benar-benar kecewa kepada kita karena gara-gara kita malas, Bapak Ibu. Kita tidak bisa ngamuk secara total, kita tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa membanggakan, tapi rubah semuanya menjadi sesuatu yang benar-benar dibanggakan oleh keluarga kita, Bapak Ibu. Apakah itu menjadi pejuang keluarga yang benar-benar bertanggung jawab untuk mewujudkan satu persatu impian yang tertunda bersama perusahaan yang benar-benar sehat, perusahaan yang benar-benar berlegalitas lengkap, bersama perusahaan produk yang diterima oleh masyarakat. Tinggal bagaimana kita hari ini menyikapi dengan terwujudnya sebuah impian dengan sikap yang positif. Ya, itu pesan dari saya, Bapak Ibu. Ya. Baik, oke. Terima kasih Mr. Albert Rambo Abudi Mayulu pada sore hari ini ya. Luar biasa dahsyat serinya dan tentunya kita harapkan teman-teman sekalian semua mendapatkan manfaat yang luar biasa dahsyat sore hari ini ya. Dan terima kasih sekali lagi Mr. Albert Rambo ya kan. Semoga sukses selalu, diberi kesehatan selalu dan juga selalu antusias dan memberi inspirasi buat banyak orang di AWM Star Life ya. Oke, baik teman-teman sekalian semuanya, terima kasih atas sore hari ini dan tentunya di bagian Indonesia Timur mungkin sudah sebentar lagi mau berbuka puasa, jadi kita cukupkan ngabuburit kita pada sore hari ini. Pastikan Anda hadir dan menghadirkan hari Sabtu juga ya, ngabuburit kita berikutnya. Siapa pembicaranya nanti kami akan segera umumkan ya. Jadi demikian pada sore hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat sore semuanya. Salam dahsyat, tetap semangat. Go Diamond. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa lagi. Go Diamond, terima kasih. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.